Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua siswa-siswi kelas 11 yang Ibu banggakan? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk pertemuan minggu ini kita akan membahas tentang modul 5 yang sebelumnya kalian sudah merangkum hal-hal yang kalian anggap penting dan juga kalian mencari referensi dari sumber lain atau dari buku lain atau bisa juga dari internet. Baiklah, kita akan membahas tentang modul 5 yaitu tentang apa? Sistem perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Apa itu tenaga kerja? Tenaga kerja itu adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Jadi yang namanya tenaga kerja itu harus dilindungi, ya. Harus dilindungi karena apa? Karena dengan adanya tenaga kerja itu barang dan jasa itu dihasilkan. Nah, perlindungan terhadap pekerja ini merupakan hal yang sangat mendasar untuk dipenuhi pengusaha atau perusahaan pemberi kerja. Nah, hal-hal yang harus dilindungi pengusaha atau perusahaan pemberi kerja utamanya itu adalah mengenai pemberian upah. Itu yang pertama, ya. Pemberian upah yang layak, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan khusus terhadap pekerja perempuan, anak dan penyandang cacat, jaminan kesejahteraan, serta jaminan sosial tenaga kerja. Nah, perlindungan tenaga kerja ini bertujuan untuk menjamin semua hak-hak dasar tenaga kerja dan menjamin seluruh perlakuan tanpa adanya suatu tindakan diskriminasi, tanpa adanya perbedaan, ya, baik pekerja laki-laki maupun pekerja perempuan. Nah, hal tersebut merupakan suatu perwujudan dari kesejahteraan tenaga kerja yang akan berdampak pada kemajuan dunia usaha di negara kita, ya, di negara Indonesia. Nah, perlindungan tenaga kerja itu merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini bertujuan untuk apa? Untuk melindungi tenaga kerja di Indonesia, meningkatkan dan mengangkat harga diri tenaga kerja, serta mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan merata baik yang bersifat material maupun spiritual. Jadi perlindungan tenaga kerja ini harus diatur dengan sedemikian rupa, ya. Harus diatur, harus yang mengedepankan tenaga kerja, ya, yang memihak kepada tenaga kerja. Nah, menurut pendapat Supomo, perlindungan tenaga kerja itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, perlindungan ekonomis. Yang kedua, perlindungan sosial. Yang ketiga, itu perlindungan teknis. Nah, ini harus dipenuhi oleh pemilik perusahaan. Selanjutnya, kita akan bahas tentang klasifikasi tenaga kerja. Nah, klasifikasi tenaga kerja atau pembagian tenaga kerja ini itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, berdasarkan penduduknya, ya. Yang kedua, berdasarkan batas kerja. Yang ketiga, itu berdasarkan segi keahlian atau kualitas dari dan pendidikannya. Kalau berdasarkan penduduknya, itu tenaga kerja itu adalah jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja, ya. Nah, ini dikelompokkan, ya. Tenaga kerja ini dikelompokkan yaitu yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun gitu, ya. Jadi ada kelompok-kelompoknya. Nah, yang kedua itu bukan tenaga kerja. Jadi mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja meskipun ada permintaan kerja. Nah, ini
penduduk ini itu di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun ya. Di bawah usia 15 tahun itu berarti masih anak-anak ya, masih di bawah umur, jadi tidak boleh untuk melakukan untuk dipekerjakan gitu. Sedangkan yang di atas 64 tahun itu kan sudah tua, sudah tidak produktif lagi, sudah tidak bisa untuk bekerja yang berat-berat misalnya gitu ya. Selanjutnya, berdasarkan batas kerja. Jadi angkatan kerja adalah penduduk usia produktif, yaitu yang berusia 15 sampai 64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Nah, ini ya, ini itu angkatan kerja itu dari usia produktif ya, dari usia 15 sampai usia 64 tahun. Yang kedua itu bukan angkatan kerja, itu mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Contohnya itu anak sekolah seperti kalian nih. Kalian itu bukan angkatan kerja ya. Bukan angkatan kerja, mahasiswa, para ibu rumah tangga, penyandang disabilitas serta para pengangguran sukarela itu bukan angkatan kerja. Jadi kalian seperti kalian yang ada yang sudah bekerja, sebenarnya itu tidak boleh karena kalian masih sekolah, kecuali kalau misalkan tidak tidak sekolah lagi ya, jadi itu boleh gitu ya. Kalau kalian sekolah berarti tidak boleh untuk dipekerjakan. Yang ketiga itu berdasarkan segi keahlian, kualitasnya dan pendidikannya. Nah, dibagi lagi menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih ya. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan non formal. Tuh ya, jadi tenaga kerja terdidik ini dia dididik untuk bisa melakukan sesuatu, untuk bisa melakukan, misalnya kalian dididik untuk keahlian tertentu, misalkan TBSM ya untuk kendaraan bermotor, TKJ berarti keahliannya itu untuk komputer gitu ya. Terus yang ATPH atau APHP itu ATPH itu ke pertanian, lebih banyak ke pertanian, sedangkan ke APHP itu pengolahan, mungkin ya itu lebih di terdidik ya sesuai dengan keahliannya. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Itu tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Nah, tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Jadi, ini biasanya tenaga kerja terlatih ini biasanya sudah melakukan melakukan pekerjaan terlebih dahulu di bidang tertentu ya. Dia sudah berpengalaman dalam bekerja, jadi orang tersebut dibutuhkan lagi di dalam perusahaan untuk melakukan pekerjaan yang sama misalnya. Yang ketiga itu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Itu adalah tenaga kerja kasar yang hanya menggunakan tenaga saja. Misalnya apa? Misalnya tukang kuli bangunan. Itu kan tidak terlatih ya, tidak terdidik. Jadi siapapun bisa, walaupun mereka itu tidak sekolah misalnya ya, tidak memiliki ijazah misalnya. Tapi dia bisa mengandalkan tenaga saja. Itu pekerjaan kasar gitu ya. Tuh. Selanjutnya kita bahas tentang upah atau jaminan sosial dan fasilitas kerja. Nah, ruang lingkup perlindungan tenaga kerja ini terdiri dari 3 pokok. Yang pertama upah, kedua jaminan sosial, dan ketiga fasilitas kerja. Nah, ketiga ruang lingkup tersebut itu menjadi perhatian para pekerja pemerintah dalam dunia ketenaga kerjaan. Yang pertama itu upah. Nah, upah di sini menurut pasal 1 butir
Tir 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Ini biasanya di daerah tertentu itu adanya UMR atau UMK. UMR itu upah minimum regional. Nah, sekarang itu dikenal dengan sebutan UMP atau upah minimum provinsi. Nah, gitu ya. Jadi itu ditetapkannya biasanya oleh gubernur kalau provinsi UMP ya. Kalau untuk UMK itu biasanya di kabupaten atau kota. Misalnya di Karawang berapa nih UMK-nya. Nah, gitu. Jadi ditentukannya oleh kabupaten atau kota ya. Berarti ditetapkannya oleh bupati. Itu ya. Selanjutnya jaminan sosial. Nah, jaminan sosial itu adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak sebagaimana dalam Deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan Konvensi ILO nomor 102 tahun 1952 itu ya. Jadi jaminan sosial ini adalah bidang dari kesejahteraan sosial yang memperhatikan perlindungan sosial atau perlindungan terhadap kondisi yang diketahui sosial termasuk kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga dan anak-anak. Gitu ya. Jadi jenis-jenis jaminan sosial tenaga kerja itu ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Gitu. Selanjutnya yaitu fasilitas kerja. Nah, fasilitas kerja ini itu pelayanan berupa jasa atau alat yang diberikan secara gratis atau cuma-cuma. Nah, dalam dunia kerja, fasilitas itu adalah kenikmatan dalam bentuk nyata atau natural yang diberikan perusahaan karena hal-hal yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Tuh ya. Nah, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 itu disebutkan sasaran dari program keselamatan kerja yaitu sebagai berikut, yaitu yang pertama jaminan kecelakaan kerja, manfaat lingkungan kerja yang aman dan sehat, sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, strategi kesehatan dan keselamatan kerja K3 juga itu ya. Nah, sampai di sini Ibu jelaskan ya. Ada yang ditanyakan silakan di kolom komentar ya. Untuk tugasnya kalian kerjakan tugas individu yang ada di halaman 61, yaitu kalian membuat video ya, kirim ke email ibu ya. Tugas individu KD 4116. Anda telah mempelajari materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Tugas Anda sekarang adalah membuat video sederhana tentang cara memakai alat pelindung diri yang benar. Sebagai contoh, Anda dapat mempraktikkan cara memakai masker atau face shield yang benar. Kumpulkan video Anda itu ke email Ibu ya. Kalian membuat video memakai masker yang baik dan benar, terus sampaikan video tersebut atau kirim video tersebut ke email Ibu ya. Nanti emailnya ditulis di Classroom. Terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.